Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami menaikkan pada syukur dan pujian kami malam ini kepadamu. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi hidup apapun yang kami hadapi sampai pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahaminya. Kami telah sedia, mari berfirman-Lah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42. Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai 42 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberinya judul Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Amin. Tetaplah percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keraguan dan ketidakpercayaan terhadap sesuatu adalah hal yang masih sering menghantui perjalanan kehidupan kita setiap hari. Tetapi bagaimana dengan kepercayaan kita kepada kuasa dan kebangkitan Kristus? Orang Farisi dan ahli Taurat meminta tanda kepada Yesus. Namun Yesus hanya menanggapi mereka dengan menyampaikan tanda Nabi Yunus. Yesus menggambarkan kondisi kota yang akhirnya bertobat setelah mendengar pemberitaan Nabi Yunus dan ratu dari selatan yang datang karena mendengar kebijakan Salomo. Yesus menyampaikan bahwa Dia lebih tinggi daripada Yunus dan Salomo. Sebagaimana Yunus berada 3 hari dalam perut ikan, demikian pula Yesus akan berada 3 hari dalam perut bumi. Untuk hal itu, Yesus menolak memberi mereka tanda lain kepada orang Farisi selain tanda yang sudah diberikannya kepada mereka, yaitu tanda Nabi Yunus. Dalam hal ini, Yesus tidak mau memuaskan hawa nafsu dan tindakan mereka yang jahat dalam ketidakpercayaan mereka kepadanya. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga masih meragukan karya Kristus dalam kehidupan kita? Kristus adalah tanda kasih yang tanpa batas dari Allah. Karena itu, tetaplah percaya
bahwa Yesus adalah jaminan kehidupan yang terus menyatakan kasih dan rahmat-Nya setiap waktu. Amin. Mari kita berdoa. Pada malam ini ya Allah, dalam kerendahan hati kami, bersama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan, pemeliharaan, tuntunan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Kami boleh bersama-sama lagi malam ini dalam kesehatian untuk boleh bersama memuji membesarkan nama-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya apa yang telah kami baca dan renungkan malam ini boleh menjadi warna baru dalam kehidupan kami. Kami memohon kiranya Roh Kudus akan memperjelasnya lebih jauh. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk keberadaan jemaat-Mu atau siapapun juga yang menyaksikan program ini dimanapun mereka berada. Kami membawa mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka, melindungi mereka, memeliharakan mereka, agar gumul dan juang yang dihadapi oleh anak-anak-Mu karena pandemi COVID-19 ini terus kami bawa kepadamu. Tuhan berperkara dalam semuanya itu. Berkati setiap rumah tangga mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Kami memohon ya Allah, Engkau berbelas kasih dalam semua itu. Anak cucu kami dalam pertumbuhan permainan mereka, dalam studi mereka, kendati semua harus dilakukan dari rumah mereka masing-masing. Kiranya mereka juga tetap berada dalam pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sementara merindukan berbagai-bagai hal dalam kehidupan rumah tangga mereka, entah kehadiran anak, entah karir yang lebih baik, dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan tetap campur tangan. Begitu juga saudara-saudara kami yang merindukan pendamping hidup Tuhan. Tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka pada waktu Tuhan juga. Ya Tuhan, kondisi ini
membuat kami harus tetap di rumah. Tetapi kami berdoa Bapa bahwa di rumah pun kami akan terus berkarya dengan cara kami dalam berkat tuntunan kasih dan setia Tuhan. Mari berkati setiap anak-anak-Mu yang harus bekerja dari rumah mereka masing-masing, yang harus studi dari rumah mereka masing-masing, dan lain sebagainya. Begitu juga keluarga-keluarga yang oleh karena hal ini harus kehilangan lapangan pekerjaan, dan tentu itu Tuhan membuat perekonomian keluarga terpuruk. Kami memohon belas kasih dan anugerah-Mu. Kuatkanlah iman pengharapan mereka dan percukupkanlah kebutuhan mereka dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Ulurkan tangan kasih-Mu bagi mereka, jamah mereka, baik yang berada di rumah-rumah mereka, di ruang-ruang perawatan, di ruang-ruang isolasi, di rumah sakit manapun juga. Kiranya lawatan kasih-Mu akan menguatkan iman pengharapan mereka. Dan dalam nama Tuhan Yesus, dengan cara Tuhan sendiri, melalui para medis, melalui makanan, minuman, obat-obatan, cinta, kasih, orang-orang terdekat, dan doa-doa kami akan menjadi saluran kasih-Mu bagi pemulihan mereka. Ya Bapa di surga, para perawat, para dokter, para medis, para relawan yang menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19 ini, kiranya juga Tuhan tetap menjaga keluar masuk mereka. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk rumpun keluarga besar kami, baik yang ada di kota ini, di kota-kota lain, dalam berbagai harapan dan kerinduan mereka. Kendati kami berpisah jarak dan tempat, tetapi kami percaya dalam doa dan harapan kami akan terus diperjumpakan. Terkhusus kami berdoa untuk keluarga dari rekan kami Ibu Milka Iswano yang ditinggalkan oleh Ibu mertua kekasih pada hari ini di Biak, Papua. Kami berdoa kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Kuatkanlah mereka, ya Allah. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini kendati dalam kondisi seperti ini boleh menikmati dan merayakan anugerah Tuhan melalui pertambahan usia mereka, melalui ulang tahun pernikahan mereka. Kami memohon sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Begitu pula ya Allah akan para orang tua kami di usia senja mereka. Kiranya Tuhan tetap melawat mereka, menguatkan iman pengharapan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menyerahkan hidup dan penghidupan kami ke dalam tangan-Mu. Peliharakanlah kami senantiasa dalam berbagai harapan dan kerinduan kami di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami angkat semuanya kepada-Mu Tuhan, berperkaralah atasnya. Berkati kami dalam peristirahatan kami malam ini. Kiranya kami tetap berada dalam naungan kasih sayang-Mu, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, menjalani hari anugerah Tuhan tetap dalam sukacita di rumah kami masing-masing. Ini doa kami, permohonan kami Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu, dengarlah dan jawablah, karena kami datang kepada-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami memohon. Amin.